Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang rute perjalanan Portugis dan Spanyol dalam mencari rempah-rempah. Baik, dimulai dari Portugis. Portugis dimulai dengan Bartolomeu Dias pada tahun 1488 yang menjadi orang Eropa pertama yang mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Dia berlayar dari Lisbon dan mengikuti pantai barat Afrika sebelum navigasi badai yang membawanya ke ujung selatan benua. Dias menamai tempat tersebut adalah Tanjung Badai, yang kemudian diubah menjadi Tanjung Harapan oleh Raja John. Tujuan Dias adalah menemukan jalur laut yang dapat membawa Portugis ke Asia tanpa harus melewati Timur Tengah yang dikuasai oleh kekuatan Muslim. Selanjutnya, Vasco da Gama melanjutkan eksplorasi ini pada tahun 1497. Dia berlayar dari Lisbon melintasi Atlantik ke Pulauan Kanari. Kemudian melanjutkan perjalanan ke selatan. Di sepanjang pantai Afrika, da Gama berhasil melewati Tanjung Harapan, lalu berlayar ke timur di sepanjang pantai timur Afrika, mengunjungi Mozambik dan Mombasa sebelum tiba di Calicut, India pada tahun 1498. Pada tahun 1500, Pedro Alvarez Cabral memimpin armada lain yang bertujuan ke India, tetapi dia secara tidak sengaja berlayar jauh ke barat dan menemukan pantai Brazil. Setelah menemukan ini, Cabral melanjutkan perjalanannya ke India dan mendirikan pos perdagangan di Calicut. Perjalanannya penting karena memperluas wilayah pengaruh Portugis ke Amerika Selatan dan memperkuat jalur perdagangan Asia. Alfonso de Albuquerque antara tahun 1003 hingga 1015 memimpin serangkaian ekspedisi untuk mengamankan kontrol Portugis atas jalur perdagangan maritim di Asia. Dia menaklukkan Goa di India pada tahun 1510, menjadikan pusat perdagangan utama pada tahun 1511. Albuquerque menaklukkan Malaka, yang merupakan pelabuhan strategis di rute perdagangan rempah-rempah. Dia juga mengirim ekspedisi ke Pulau Maluku di Indonesia untuk mengamankan sumber daya rempah-rempah. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan yang dari Portugis. Baik, yang kedua adalah Spanyol. Spanyol yang bertujuan untuk menemukan rute rempah-rempah adalah ekspedisi Ferdinand Magellan, seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk Spanyol. Ekspedisi ini dimulai pada tahun 1519 dan dipandang sebagai pelayaran pertama yang mengelilingi dunia. Walaupun Magellan sendiri terbunuh di Filipina pada tahun 1521, ekspedisi ini berlanjut dan mencapai tujuan akhir, termasuk mencari rempah-rempah di wilayah Nusantara, Indonesia. Baik, ini Baik, selanjutnya yang pertama, Ferdinand Magellan, pemimpin ekspedisi awal. Ia berlayar dari Spanyol melalui Samudra Atlantik, melintasi selat Magellan di ujung Amerika Selatan, dan memasuki Samudra Pasifik untuk pertama kalinya. Kedua, Juan Sebastian Elcano. Setelah Magellan terbunuh di Filipina, Elcano mengambil alih komando dan melanjutkan perjalanan. Elcano lah yang berhasil membawa kapal Victoria kembali ke Spanyol pada tahun 1522, menyelesaikan perjalanan keliling dunia pertama kalinya. Baik, yang ketiga adalah Enrique of Malacca, budak dan penerjemah Magellan. Enrique berasal dari Malaka, dekat dengan Nusantara, dan diperkirakan memiliki pengetahuan luas tentang wilayah Asia Tenggara. Ada teori bahwa Enrique mungkin adalah orang pertama yang benar-benar mengelilingi dunia.
mengingat dia telah kembali ke wilayah asalnya, Asia Tenggara, sebelum Magellan terbunuh. Baik, yang keempat itu adalah Andres de Urdaneta, pelaut Spanyol yang juga terkenal dalam upaya menemukan rute rempah-rempah setelah Magellan, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam ekspedisi pertama Magellan. Ia terkenal karena menemukan rute balik dari Filipina ke Meksiko yang sangat penting bagi Spanyol dalam memperkuat jalur perdagangan rempah. Baik, rute dari Spanyol itu sendiri dimulai dari pelabuhan Sevilla di Spanyol yang merupakan titik awal banyak ekspedisi laut. Baik, yang kedua itu adalah Samudra Atlantik. Dari Spanyol, kapal-kapal menuju ke barat daya, menyusuri pantai barat Afrika, menujui Kepulauan Kanari, dan kemudian berlayar melintasi Samudra Atlantik ke arah benua Amerika Selatan. Yang ketiga adalah Amerika Selatan. Kapal berlayar menyusuri pantai timur Amerika Selatan sampai mereka mencapai ujung selatan benua, di mana mereka menemukan Selat Magellan, jalur sempit di antara daratan Amerika Selatan dan Kepulauan Tierra del Fuego. Yang keempat adalah Samudra Pasifik. Setelah melewati Selat Magellan, kapal-kapal memasuki Samudra Pasifik. Perjalanan ini sangat bahaya karena kurangnya peta yang memadai dan lamanya waktu yang dihabiskan di lautan yang luas. Mereka kemudian menuju ke barat. Baik, yang kelima itu adalah Filipina. Setelah beberapa bulan ekspedisi mencapai Kepulauan Filipina, yang saat itu berada di bawah pengaruh kesultanan lokal, Magellan sendiri tewas di Filipina pada tahun 1521. Baik, yang keenam itu adalah Kepulauan Rempah-Rempah di Maluku. Sisa dari ekspedisi kemudian melanjutkan perjalanan menuju Maluku di Indonesia Timur yang pada masa itu dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah karena menjadi sumber utama rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Baik, yang ketujuh itu adalah kembali ke Spanyol. Dari Maluku, hanya satu kapal dari ekspedisi Magellan yang berhasil kembali ke Spanyol, yaitu kapal Victoria. Melalui jalur yang berbeda, mereka berlayar melalui Samudra Hindia, mengitari Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, dan kembali ke Spanyol menyelesaikan pelayaran mengelilingi dunia yang pertama kalinya. Rute ini sangat penting dalam sejarah karena membuka jalan bagi bangsa Eropa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Baik, cukup sekian dan terima kasih.